Lebih lengkap kita bahas bersama pengacara Garda Prabowo Ferdinand Hutahian dan peneliti Pusat Studi Politik Hukum dan Politik Hukum Pemilu dan Demokrasi Universitas Andalas Ferry Amsari. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mbak Cindy, Bang Ferdinand. Oke. Bung Ferdinand, sebenarnya poin mana atau pernyataan Tio yang mana yang menurut Anda fitnah, ujaran kebencian sampai meresahkan publik? Pertama begini, kami kemarin itu ditelepon oleh Ketua Umum Garda Prabowo meminta pendampingan terhadap relawan-relawan Garda Prabowo bersama Bang Sunan Kalijaga, Farhad Abbas, dan Niko Kili-Kili. Kami diminta mendampingi Garda Prabowo untuk mengajukan pengaduan masyarakat terkait dengan sikap dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh saudara Tio Ardianto. Ada dua hal yang memang disorot. Selama ini Tio ini kan bersuara keras tetapi dibiarkan. Kenapa kemudian langkah ini diambil ketika Tio masuk ke ranah yang menurut Garda Prabowo dan menurut pandangan hukum kami telah berlebihan. Di antaranya salah satu ketika Tio membuat sebuah kiasan, menemukan seekor kucing segala macam. Saya tidak mau melanjutkannya, agak mengerikan kalimatnya. Tentu publik sudah mendengar. Oke, Bung Ferdinand. Nah, itu salah satu. Ya. Oke, kita perbaiki dulu saluran komunikasinya. Suaranya tidak begitu jelas, mungkin bisa dilepas dulu headsetnya. Nanti kita lanjutkan dulu ya, Bung Ferdinand. Sementara itu kita juga ke Bung Ferry Amsari dulu. Bung Ferry Amsari, ketika pelaporan ini dilakukan oleh simpatisan dari Presiden Prabowo Subianto, apa batasan ketika ini adalah kritik ataupun juga penghinaan seperti yang diklaim oleh simpatisan Presiden? Ya, untuk publik tentu tidak ada batasan mengkritik pimpinannya ya. Karena yang dimiliki warga negara hanyalah pendapat saja. Di ruang itu, itulah yang membedakan dengan alat kekuasaan negara ya, presiden dan lain-lain. Mereka punya segala fasilitas untuk memperjuangkan dan mempertahankan dirinya, sementara warga negara diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat seluas-luasnya. Tentu ada pertanyaan apakah dengan demikian warga negara berhak menyampaikan apapun, ya itulah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar adalah produk hukum tertinggi. Kalau kemudian tidak mau terhina, jangan jadi penguasa. Karena memang kekuasaan itu punya segala hal untuk menentukan. Mudah saja bagi penguasa menuding orang dan segala macam. Perlu diingat juga ini kan sebenarnya konsepnya delik aduan sebenarnya. Tapi sekali lagi KUHP baru membuka banyak ruang dan tentu saja ini upaya untuk menggunakan berbagai kesempatan ya untuk membungkam orang, memastikan orang takut berbicara. Lagi-lagi nanti alasannya akan kita nih orang timur, kita perlu lah banyak sekali pidato presiden yang menghina dan menyakiti kita. Tapi kan tidak mungkin kita melaporkan presiden karena pidato. Karena pidato bukan untuk kita tersinggung, pidato itu kita respon. Nah, terjadilah dialektika di antara rakyat dan pemimpinnya. Nah, sekarang ada orang-orang yang kemudian di antara itu sedang memanfaatkan tentu untuk membahagiakan pemimpinnya, Pak Presiden ya. Ada ruang untuk kemudian melaporkan orang-orang yang menghina presiden, orang nomor satu, dan tentu dekat dengan orang nomor satu, melindungi orang nomor satu itu adalah kebahagiaan tersendiri gitu ya. Tapi sekali lagi ini tidak boleh mudah bagi warga negara untuk dipenjarakan. Terhadap anak muda ya belum lulus S1 juga. Dia mampu mengkritik masa presiden dan orang-orangnya langsung menggunakan ultimum remedium ya, obat terakhir, yaitu konsep pemidanan. Bagi saya agak konyol juga ya. Oke, kalau misalnya sebenarnya tadi kalau menurut Bung Ferry ini adalah dialektika. Kalau gitu Bung Ferdinand, salah Tio di mana sampai dilaporkan ke polisi? Ya, jadi begini bahwa yang dilakukan oleh Tio itu menurut teman-teman di Garda Prabowo bukan lagi dalam ranah kritik, tetapi sudah masuk dalam kategori pelecehan, penghinaan kepada pemimpin negara. Dan kami memahami betul bahwa ini akan menjadi polemik dan kontroversi di tengah publik. Tetapi secara spesifik pelecehannya di mana, Bang? Kepentingan pelecehannya adalah ketika Tio menggunakan sebuah perumpamaan dengan dia menemukan kucing yang kena skabies dan dia beri nama
memplesetkan nama presiden. Itu adalah poin yang kami anggap sudah di luar batas kepatutan. Kritik Tio selama ini termasuk soal MBG maling berkedok gigi. Rekan-rekan di Garda Prabowo itu tidak ada yang ribut melaporkan, semua membiarkan kritik. Bahkan semua statement-statement Tio didengar oleh pemerintah, didengar oleh Garda Prabowo dan didengar oleh relawan Prabowo. Tetapi ketika Tio menggunakan perbandingan perumpamaan tentang kucing skabies itu dan memplesetkan nama presiden, ya wajarlah pendukung Prabowo itu merasa tersinggung ketika pemimpin mereka dihina, dilecehkan dengan istilah yang kurang patut, dengan kalimat yang tidak. Tapi Bu Ferdinand, kalau menyayangkan juga. berkaitan dengan penghinaan presiden kan ini juga delik aduan absolut, harus presiden Nah, langsung yang... justru di situ poinnya. Nah, berarti tujuannya apa dong? Mengapa Garda Prabowo tidak membuat laporan polisi? Mengapa mengajukan pengaduan masyarakat? Nah, ini kan harus beda. Harus dibedakan antara membuat laporan polisi dengan pengaduan masyarakat. Jadi rekan-rekan Garda Prabowo ini meminta kami mendampingi mengajukan pengaduan masyarakat bahwa oke lah, ada masyarakat yang tidak suka dengan Prabowo, tetapi kan ada juga masyarakat yang mencintai Prabowo. Salah satunya diantaranya adalah Garda Prabowo. Mereka masyarakat, kelompok masyarakat yang merasa resah dengan statement-statement Tio yang melecehkan pemimpin mereka. Kalaupun Tio dan mungkin Bang Ferry menganggap bahwa Prabowo bukan pemimpinnya, nggak apa-apa. Tetapi Garda Prabowo ini merasa bahwa pemimpin mereka dilecehkan dengan memplesetkan nama dengan sesuatu yang tidak patut. Itu yang pertama. Yang kedua, Oke, sebentar Bung Ferdinand. Soal sampai situ dulu, kita minta tanggapan dulu dari Bung Ferry. Bung Ferry, ketika mereka akhirnya menggunakan jalur Dumas untuk melaporkan Tio, tanggapan Anda seperti apa? Ya, kita tahulah unsurnya tidak akan duduk, tapi itu kan bisa diduduk-dudukkan karena melibatkan presiden. Bang Ferdinand tahu juga bahwa analogi tidak bisa menjadi persoalan pidana. Tio menjelaskan secara analogi, tidak menyebutkan nama Pak Prabowo sama sekali. Sejak sejak kapan orang bisa menyimpulkan apa yang diplesetkan itu diarahkan kepada kita paham itu, makanya kita tidak iya. buka LP. Nah, makanya tunggu Bang, sabar Bang. Tetapi ini persoalan ini perlu ditegur. Analogi, ya sekali lagi Abang kan juga belajar bahwa analogi tidak bisa dipidanakan. Dan di sana saja sudah menjadi persoalan. Kedua, mengaitkan mengada-ada kan. Jadi bagi saya ini dipaksakan untuk menekan kemerdekaan orang untuk berpendapat, membangun persepsi kepada publik. Harus diingat kalau lengkap-lengkap membaca atau mendengarkan apa yang disampaikan Tio menyampaikan ini sebagai bentuk kesayangannya kepada sang kucing gitu ya. Jadi sayang orang bisa berbeda-beda Bang. Abang sayangnya begitu. Bang Ferry juga tidak usah berkamuflase dalam hal itu. Semua tahu tujuannya Tio adalah melecehkan presiden. Tio sayangnya ya mengkritik, menggunakan analogi. Kalau ini jadi pidana Bang, yang rugi adalah warga negara. Kita paham di situ Bang Ferry. Iya, tunggu dulu. Kita mengerti. Tunggu dulu, Abang sedang membuka celah seluas-luasnya untuk seseorang bisa mudah dipidanakan hanya karena faktor analogi. Kalau analogi di seluruh dunia ini dipenjarakan, penuh nanti penjara Bang. Jadi bagi saya tidak elok juga kalau di balik analogi harus dibalas dengan analogi. Ya. Oke, kita kasih kesempatan Bung Ferdinand dulu kalau gitu Bung Ferry. Yang mudah bagi publik. Oke, Bung Ferdinand silakan. Jadi kalau Bang Ferry bilang berlindung di balik analogi, bayangkan ketika bangsa ini dipenuhi oleh analogi untuk mencaci semua pemimpin-pemimpin kita dan saling mencaci oleh rakyat dengan analogi. Apa yang terjadi? Bagaimana tanggung jawab Bang Ferry sebagai seorang pakar hukum dalam hal ini ketika analogi menjadi celah bagi orang untuk menghina, melecehkan satu sama lain? Ini bagaimana tanggung jawab kita sebagai praktisi hukum? Analogi, Bang. Abang kalau melihat sejarah Bang, banyak sekali analogi yang digunakan oleh ibu dan bapak bangsa kita hingga kita merdeka pada penjajah tetapi kita. Tidak seperti itu Bang. Nah bayangkan penjajah saja tidak mempidanakan mereka. Nah sekarang Abang ikut kemudian. Bang Ferry, analogi yang digunakan para pemimpin kita zaman dulu tidak membandingkan manusia dengan binatang. Oh kata siapa Bang? Coba kasih bukti sama saya analogi yang digunakan pemimpin kita dengan hewan zaman dulu seperti Oke, kalau gitu Bung Ferdinand berarti Anda inginnya ketika dilaporkan ke polisi ujungnya sampai mana? Sampai pidana itu dikabulkan juga oleh polisi? Jadi begini, tujuan Garda Prabowo mengajukan Dumas menyampaikan pesannya bahwa
ada keresahan masyarakat, kelompok yang mencintai Prabowo, bahwa statement-statement seperti ini tentu akan menjadi cikal bakal sesuatu yang tidak baik di negara kita. Orang akan memiliki kebebasan mencaci. Kita tahu bahwa konstitusi melindungi hak semua orang untuk berpendapat. Tetapi konstitusi tidak melindungi orang untuk melecehkan, memaki, mencaci, bahkan itu menggunakan analogi. Jadi kita jangan berlindung di balik analogi. Ini yang tidak boleh kita biarkan, karena dampaknya ke depan semua pemimpin kita, bahkan kiai, pendeta dan segala macam bisa kita caci maki menggunakan analogi kalau berlindungnya di balik analogi. Nah, inilah yang mau kita tegur, kita ingatkan publik bahwa semua ada aturannya. Oke, kalau gitu memang, saya juga minta tanggapan Bung Ferry. Bung Ferry, kalau menurut Bung Ferdinand semua ada batasannya, tapi apakah ini juga akan jadi presiden sebenarnya dalam kebebasan berpendapat? Ya, kalau saya akan mulai gini ya, tadi kan beliau menggunakan analogi, tidak pernah menggunakan kata binatang. Dalam pidato Pak Presiden tanggal 20 bulan Juni ya, dalam pidato itu Presiden bahkan membandingkan derajat negara kita itu lebih rendah daripada anjing, sehingga perlu ditingkatkan. Itu pidato Presiden. Kita merasa itu tidak terhina dengan analogi itu, karena itu bukan mungkin analogi, Bang. Bukan analogi. Dengar dulu, Coba Bang. gini loh, Dengar, kalimatnya Tio itu, mohon maaf saya ucapkan, mohon maaf kepada Tio menyebut Prabowo Subiantolol kucing. Kita dengar dulu kalau gitu Ya kan bukan tanggapan dari Bung Ferry, Bang. Sebagai seorang praktisi hukum membiarkan itu, Abang saja membenarkan mudah itu, tersinggung. berlindung Oke. di balik analogi. Jadi ada seorang anak muda pintar Ya. menggunakan Udah, analogi Tio itu nggak pintar, Bang. ya, Jangan disebutnya Oke, mengkritik Bung Ferdinand, tajam, Bung Ferry. Kalau dia pintar, dia tidak akan menggunakan pemimpinnya, kalimat ya. seperti itu. membuat banyak orang tersinggung ya, dan Oke. inilah Ya. yang terjadi. Satu-satunya membungkam untuk anak-anak Oke. anak muda pintar ini adalah Enggak, kemudian ini bukan membicarakan. pembungkaman. Poinnya sudah kami tangkap, Bung Ferry dan Bung Ferdinand. Terima kasih sudah berbagi bersama kami pandangan di Kompas Petang, Bung Ferdinand. Supaya bertanggung jawab Baik. dalam menyampaikan pendapat. Ya baik, Bung Itu Ferdinand saja. sudah kami tangkap. Terima kasih Bung Ferdinand Baik. dan Bung Ferry Amsari. Terima kasih. Terima kasih. Kami akan kembali dengan informasi mahasiswa Universitas Trisakti dan sejumlah kampus hari ini menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI. Aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam aksi ini,